Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bretes, kembali podcast Bread Indonesia di Tips Ramadan hadir di tengah Bretes yang tengah beraktivitas atau yang masih asik di rumah. Selamat menyaksikan dan saya Sang Sumantri kebenaran ditemani oleh narasumber saya di sini. Meni Suparto. Halo, apa kabar? Asik. Alhamdulillah baik Mas. Puasa berjalan lancar ya? Alhamdulillah. Mbak, ini kita sekarang ngobrolin tentang bersilaturahmi. Kalau kita banyak bersilaturahim, ya, itu pintu rezeki dilebarkan, diluaskan. Kemudian pintu kebaikan-kebaikan itu akan dibukakan gitu loh. Dari kacamata Mbak Meni sendiri, adakah merasa ada sebuah keajaiban ketika dalam kehidupan Mbak Meni di sini menjalani apa yang menjadi sesuatu aturan bersosialisasi dengan masyarakat, dengan keluarga? Silaturahmi itu kalau buat saya penting banget. Saya orangnya emang seneng berteman gitu. Jadi siapa aja. Kalau misalnya kerja kayak gitu ya, kerja kita silaturahim, ketemu teman-teman. Itu pasti setiap hari akan ada hal baru. Kita ambil yang positifnya. Terus ini cerita ini juga. Saya tuh reuni tahun kemarin itu tagline kita apaan? Silaturahmilah sebelum ajal menjemput. Wah, itu sempat jadi tren tuh ya. Kita sampai rame tuh di sosmed juga. Dan itu ya mungkin ada orang yang nggak suka gitu kan. Tapi kalau buat saya bertemu hanya berdua atau berlima itu karena apa ya? Setiap waktu itu kan berharga. Betul. Nah, nggak mungkin nggak ada sesuatu kejadian terjadi yang tidak ada manfaatnya buat kita. Betul. Karena semua rezeki segala macam itu kan bukan hanya uang. Kesehatan, info, sharing cerita apapun, dan itu buat saya tuh, saya orangnya melo, saya gampang mewek. Jadi kadang cerita apa ditanggepin kayak kita sendiri gitu, cuman dari status WA gitu. Terus tahu-tahu temen cuman komen balik gitu, terus akhirnya ngobrol panjang gitu. Temen itu kadang-kadang lebih dari saudara. Teman saya tahu, saya tuh orangnya emang begini, mewek kan gitu. Jadi emang saya ini banget, silaturahmi itu sangat emang ya sesuai hadis ya. Harus dilaksanakan dengan nggak ada keterpaksaan gitu, nggak ada. Pasti ada baiknya. Ini Bretes mohon maaf banget nih ya, Mbak Meni terbawa oleh alur sebuah cerita tentang harmoni. Asik. Bersilaturahim. Oke, Mbak Meni memang begini. Ada yang kita dapatkan nilai sinergi yang sangat positif ketika kita berjumpa dengan teman baru ataupun teman lama ataupun teman dekat sendiri gitu ya. Yang inti utamanya tergantung kepada mindset kita sendiri. Itu yang terkadang kita terjebak. Terjebaknya adalah kita ketika ketemu teman yang wow, penghasilannya bagus ini nih. Yang kadang-kadang itu ada sisi jiwa jahil kita, ya kan? Entah kita deketin dia untuk cari muka segala macam. Itu yang akses dari salah satu yang bisa menghancurkan sebuah persahabatan. Kalau Mbak Meni mendapatkan Mbak Meni bertemu dengan seseorang yang kata orang, dia orang gitu, apa yang Mbak Meni katakanlah menyikapi itu, gitu? Ini orang yang kita kenal kan ya. Nah, kayak misalnya saya ketemu sekarang teman tuh pejabat segala macam gitu, ya saya menganggap dia sebagai teman. Segala gap segala macam gitu. Tapi kita lihat feedbacknya juga ya. Selama ini sih sampai saat ini. Justru dengan kita tidak terlalu nggak terlalu apa adanya aja, nggak perlu cari muka, nggak perlu cari koneksi, nggak perlu apa, ya udah temenan ya kita temenan aja. Kalaupun memang nanti ada pintu-pintu lain kayak gitu, ya itu emang Allah yang udah bukakan. Betul. Siapa sangka saya cuman gara-gara seneng makan ini segala macam, teman pada nitip akhirnya jadi bisnis. Nah terus jadi pada beli kayak gitu lah. Ya seperti itu gitu. Dan dari mana temen tuh nyebar di mana-mana, saya sih selalu bilang ke teman saya, nggak mau datang, aku kan nggak punya, dia kan orangnya gini, aku kan nggak bisa nyumbang. Janganlah, kita semua manusia kan sama di mata Allah. Kita harus bukan pede ya kita nggak nyusahin dia, kenapa kita mesti malu gitu. Dia nggak mau nemenin kita, ya udah nggak usah dipikirin, kita ketemu yang lain gitu.
saat ketemu kita biasa aja. Nah, kalau dia memang ternyata memposisikan dirinya, oh gue udah pejabat gini, ya udah. Yang penting kita udah menyapa, berbicara seperlunya gitu. Kalau memang dia ternyata tidak berubah, ya udah kita ini lagi. Kalau kita ngumpul di mana-mana, jangan bikin silaturahim itu jadi tidak enak gitu. Kalau orangnya banyak, ya udah nggak ada siang, kan teman kita masih ada siang lain. Atau mungkin ya udah. Kalau saya kan sekarang lebih ke apa ya? Ya kalau komunitas kan yang semuanya sama, ya paling ibu-ibu ada yang dia berani yang sama kayak gitu. Foto selfie. Iya kan udah deh lupa cara sama acaranya, album sampai penuh tuh handphone. Ya dicari yang ini aja, yang mengenakan. Pokoknya yang nggak enak itu sekarang ngapain sih dipikirin? Gitu ya? Ya kan udah susah, ngapain dibikin susah gitu. Dibawa happy aja. Serunya ketika kita bersama teman-teman, ya kan? Ramainya suasana hati dan pikiran kita ketika kita bersama teman-teman. Ya, itu mungkin pasti. dulu kita pernah merasakan seperti itu. Benar. Tapi zaman saya Mbak udah pedo ketika Mbak ketemu sama teman-teman megang HP pada megang sendiri-sendiri. Itu adalah sebuah fenomena. Iya. Bagaimana? Mbak pernah nemuin kayak gitu gak? Kalau misalnya yang pegang handphone udah minggir sana dulu gitu. Paling ya itu nanti gantian loh yang punya handphone bagus ya udah foto. Tapi lebih karena biasanya kan silaturahmi karena kita jarang ketemu ya. Betul. Jadi kita nanti ada aja tuh nanti yang dibahas gitu. Ada sih, saya juga kadang-kadang lagi nemu sorry bentar gitu. Karena yang ngurusin apa-apa. Tapi emang sekarang udah zamannya beda ya. Iya, itu silaturahmi kan juga nggak harus ketemu. Iya, makanya video call bisa. Iya, udah nggak ketemu 30 tahun sama temen. Ya Allah kemana aja? Cuman by WA gitu jadi ini gitu. Jadi itu adalah salah satu penyambung silaturahim ya. Iya. Sebenarnya ada kemanfaatan itu ya. Iya. Ini ada sebuah keajaiban dari sebuah arti atau makna silaturahim. Yang tadi saya katakan clue pertama adalah satu memperpanjang usia kita, kedua adalah membuka pintu-pintu rezeki bakal kita. Nah sekarang kan kalau Mbak di usaha sekarang ini katakanlah ini sambil iseng sebenarnya Mbak ya, menawarkan produk makanan gitu ya. Ini keseruan seperti ini sebenarnya dalam rangka mengisi waktu atau apa Mbak? Ya untuk kesibukan juga sih. Kesibukan seneng juga. aja gitu. Seneng jadi aja. kalau saya kalau sambilan tuh nggak jadi target nggak sekalian. Misalnya saya lagi ini udah bukan main job gitu nggak. Tapi betul. ya nggak tahu nanti kalau misalnya Allah udah kamu fokus di sini aja jualan aja gitu nggak usah kemana-mana ya. Nanti dijalanin ngalir aja. Betul ngikuti arus. Yang penting ngapain itu harus happy. Jangan betul. lupa Bismillah. Udah nanti semuanya udah datang sendiri. Alhamdulillah. Itu ya berarti ya. Sesuatu yang kita ingin perjuangkan inti utamanya adalah jalani saja. Terplanning atau tidak, tercapai atau tidak, itu adalah bagaimana sepak terjang kita sendiri. Dan tentunya lewat perbincangan kita hari ini, kalau dilihat dari waktu ini sangat sudah cukup waktu untuk kita bertemu di perbincangan kita di Tips Ramadan, Mbak. Dan Bretes juga terima kasih selalu setia mengikuti acara Tips Ramadan Bread Indonesia dan radio streaming Bread Indonesia. Oke, sampai jumpa kembali. Saya Sam Sumantri bersama Meni Suparto. Pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.